sidang Pengadilan Agama tanggal 28 Desember tahun 2020 dengan register nomor 388-PDT-G-2020 PA Amuntai segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388-PDT-G-2020 Pengadilan Agama Amuntai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera agar memanggil para pihak berperkara untuk memasuki ruang sidang. Atas perintah Majelis Hakim, kami panggil Saudari Ahdiyatul Hidayah binti Salman sebagai penggugat, melawan Ihsanul Amal bin Ahmad sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing agar memasuki ruang sidang. Baiklah, di sini kita mengadakan yang namanya sidang terakhir. Maka dari itu, antara penggugat dan tergugat, kami daripada Dewan Hakim masih menganjurkan kepada kalian berdua untuk memikirkan kembali, utamanya kepada saudari penggugat tentang pilihan yang Anda inginkan. Anda bisa tahu bahwa perceraian yang Anda inginkan bukan sesuatu yang mudah dan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Apakah saudari penggugat ingin mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai? Silahkan saudari. Tidak, Pak Hakim. Keinginan saya tetap pada pemilih saya ingin bercerai. Baiklah, kami mendengar langsung. Saudara tergugat, Anda mendengar langsung dari jawaban saudari penggugat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tetap ingin mempertahankan atau Anda mengikut apa yang diinginkan oleh saudari penggugat? Kalau saya terserah pada yang mulia mengenai putusan ini. Silahkan Dewan Hakim satu untuk menyampaikan apa yang Tentu kami sebagai hakim tidak memiliki kuasa untuk memaksa kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk bertahan. Untuk mempertahankan rumah tangganya kami tidak memiliki hak sama sekali. Jadi kami hanya memberikan suatu solusi, bahwasanya kan di dalam agama kita, agama Islam itu yang namanya tolak atau perceraian dalam rumah tangga itu sangat amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah di dalam saat ini wabil khusus ibu sebagai penggugat masih ingin meneruskan apa yang ibu kehendaki pada hari ini? Ya, Pak Hakim, saya tetap pada pemilih saya ingin bercerai karena saya sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dia. Bagaimana tergugat? Anda sudah mendengar apa yang dikatakan oleh penggugat tadi. Apakah Anda bersedia? Kalau saya terserah yang mulia dalam keputusan apa yang terbaik. Kalau seandainya ini tidak sesuai dengan Anda, gugatannya tidak pas, silakan dibatalkan gugatannya. Ya bisa dong. Dibuka seandainya. Baiklah, cukup. Saya kira cukup dan benar. Tim 2, oke, cukup. Kami cukupkan pertanyaan kami. Maka kepada penggugat dan tergugat kami persilahkan untuk keluar sebentar karena ada musyawarah daripada Dewan Hakim. Silahkan keluar. Keluar. Ada musyawarah sebentar. Baiklah, kita sudah melihat daripada persidangan yang kita lihat tadi bahwa penggugat masih bersikeras dengan keputusannya. Jadi bagaimana menurut Dewan Hakim perkara itu? Jadi menurut saya kita lanjutkan saja, Pak. Lanjut saya dengan keputusan. Karena kan tergugat sudah
rela sudah mengikuti keputusan Dewan Hakim. Baiklah, untuk Dewan Hakim 2. Lanjutkan sidang ini dan kabulkan permohonan penggugat. Kita lihat lebih dari keterangan saksi, bahkan saksi yang diajukan pihak tergugat lebih menguatkan kepada penggugat. Jadi kita putuskan bahwa talak 1 bain sugro gugur. Iya. Ya. Bagaimana? Ya. Baiklah. Selanjutnya kepada panitra, tolong panggil kembali penggugat serta tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing untuk memasuki persidangan ini. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilahkan masuk ruang sidang kembali. Silahkan duduk kembali. Maka setelah musyawarah yang telah kami musyawarahkan antara Dewan Hakim, maka kami akan membacakan putusan daripada sidang yang telah kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Saudari Ahdiyatul Hidayah binti Salman, tempat tanggal lahir Amuntai 5 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1 Hukum Islam, tempat tinggal di Desa Sungai Turak, RT 1 nomor 55, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai penggugat. Melawan Saudara Ihsanul Amal bin Ahmad, tempat tanggal lahir Amuntai 21 April 1988, agama Islam, pekerjaan staf dinas penghubung Amuntai, pendidikan S1 Administrasi Negara, tempat tinggal di Kuangan nomor 55 RT 01 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka sidang. Duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register perkara nomor 388-G-2020-Pengadilan Agama Amuntai tanggal 30 November 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir tahun 1431 Hijriah, dengan akta kelahiran dengan akta nikah nomor 264 /KUA titik 17.07 PW titik 01 3 Romawi 2010 tanggal 2 April 2010. 2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka, dan hingga saat ini di antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai sebelumnya. 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah tergugat di Desa Kuangan nomor 55 RT 01 sampai saat ini. 4. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Ahmad Hidayatul Ihsan dan Fatimah Zahra. 5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta harmonis. Namun sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering pulang malam dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 6. Bahwa penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 5 bulan untuk merubah perilakunya dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pertengkaran masih sering terjadi.
7. Bahwa akibat seringnya pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. 8. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya. 9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 atau bain sugro tergugat, yaitu atas nama Ihsanul Amal bin Ahmad terhadap penggugat atas nama Ahdiyatul Hidayah binti Salman. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang. Bahwa dalam setiap persidangan telah majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, dan telah juga diupayakan melalui mediasi, melalui bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Amuntai, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa A. Tertulis fotokopi kutipan akta nikah nomor 264 KUA titik 17.07 PW titik 01 03 2010 yang diterbitkan tanggal 2 April tahun 2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, telah diberi materai cukup oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya. Kemudian ketua majelis memberikan kode P dan farap. B. Saksi 1. Rizkian Nor. Saksi mengaku sebagai tetangga sebelah rumah penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saudara Ihsanul Amal memang sering pulang malam dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Yaitu saksi atas nama Ibnu Hajar. Saksi mengaku sebagai sepupu penggugat dan tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saudara tergugat, yaitu atas nama Ihsanul Amal, kurang memberikan nafkah kepada saudari penggugat, yaitu atas nama Ahdiyatul Hidayah. Ini dibuktikan dengan catatan hutang yang menumpuk. Bahwa atas bukti tertulis maupun saksi-saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan. Bahwa tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut. 1. Atas nama Nur Hidayat, saksi mengaku sebagai rekan kerja tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Nur Hidayat membuktikan bahwa saudara tergugat, yaitu atas nama Ihsanul Amal, menerima gaji pokok sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Saksi kedua atas nama Ahmad Haitami, saksi mengaku sebagai kakak kandung dari tergugat.
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi Ahmad Haitami membuktikan bahwa saudara Ihsanul Amal memang benar memberikan sebagian gajinya untuk biaya pengobatan cuci darah ibunya yang sedang menderita penyakit gagal ginjal. Dan Ahmad Haitami juga menyatakan bahwa saudara Ihsanul Amal juga memberikan sedikit gajinya untuk keperluan adiknya yang masih sekolah. Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan tergugat. Dan tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan penggugat dan keduanya memohon putusan. Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 GIS, pasal 14 dan pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara dengan kutipan akta nikah nomor 264/PW.01/3/2010 yang diterbitkan tanggal 2 April 2010 dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini persona standi and judicio. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Amuntai oleh Muhammad Ilhami SHIMH pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Akan tetapi, menurut laporan tanggal 8 Desember 2020 tentang hasil mediasi, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 JO pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi. Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat. Akan tetapi majelis hakim berpendapat dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus lex specialis dengan keharusan adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatan. Oleh karena itu, penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian. Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi kutipan akta nikah P serta 2 orang saksi. Menimbang bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimaterai kemudian nazegelen
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2004 tentang tata cara pemateraian kemudian dengan nominal materai sesuai ketentuan pasal 1 huruf A dan F serta pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bea materai. Telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara aku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan. Menimbang bahwa terdapat alat bukti P tersebut, tergugat membenarkan dan tidak keberatan sehingga bernilai sempurna, polenjit dan mengikat berinjet. Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Menimbang bahwa dua orang saksi penggugat setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 RBG dan ayat 2 RBG dan juga telah disumpah menurut agamanya Islam sehingga terpenuhi ketentuan pasal 175 RBG. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi secara formil dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan material keterangan saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan syarat material sebagai diatur dalam pasal 308 dan 309 RBG. Dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Menimbang bahwa tergugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dua orang saksi tergugat setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 RBG dan ayat 2 RBG dan juga telah disumpah menurut agamanya Islam sehingga terpenuhi ketentuan pasal 175 RBG. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan material keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBG. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tersebut justru lebih menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak membuktikan sanggahan. Menimbang bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari tergugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Keduanya memohon kepada pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat dan hal ihwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 2 April 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara dan keduanya belum pernah bercerai. 2. Bahwa pada awal tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran. 3. Bahwa penyebabnya karena tergugat sering pulang malam, melakukan KDRT dan kurangnya nafkah. 4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. 5.
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan penggugat. Menimbang bahwa penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri yang diikat dengan pernikahan yang sah, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 6. Menimbang bahwa majelis hakim menilai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yang dimaksud, karena sejak awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat saat ini ingin bercerai disebabkan karena tergugat sering pulang malam, melakukan KDRT, dan kurangnya nafkah. Hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang telak retak dan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266K /AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah, broken marriage. Menimbang bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut semakin diperkuat dengan gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan sikap kerasnya penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian sudah sangat sulit dan tidak dapat untuk mempersatukan kembali penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga ini. Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, apabila telah dipaksakan untuk bersatu, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman lagi dan kedamaian, namun justru akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik daripada mengambil maslahatnya. Sebagaimana berbunyi dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari beberapa mafsadat atau kerusakan lebih utama daripada mengambil beberapa maslahat atau kebaikan. Menimbang bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar, siapa yang salah, atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 dan nomor 534 K/PDT/1996. Menimbang bahwa majelis hakim juga perlu memperlihatkan petunjuk fikih Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Di dalam kitab At-Talaq oleh Alauddin Al-Kasan sebagai berikut: wa inda ikhtilafil akhlaqi la yabqa an-nikahu maslahatan li'annahu la yabqa wasilatun ilal maqasidi fatanqalibul maslahatu ila talaqi. Artinya, ketika perbedaan sikap antara suami dan istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan, karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berdua berpindah pada perceraian. 2. Di dalam kitab Mada Hurriyah Az-Zawjainfiyah At-Talaq juz 1 sebagai berikut: wa qad ikhtara al-Islamu nizamut talaqi
hatta nattariba hayatuz zawjaini wa lam yu'id yanfa'u fihima nasahha wala salaha wa haitsu tusbihu ratbatuz zawji suratan min ghairi ruhin li'anna al-istimrara ma'nahu ayyahkuma ala ahadiz zawjaini bisijnil mu'abbadi wa hadha tabahu ruhul adalati. Artinya Islam memilih lembaga talak atau cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi. Nasihat atau perdamaian dan hubungan antara suami dan istri telah menjadi seperti gambar yang tanpa ruh atau hampa. Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami dan istri atau istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya, pertentangan dengan semangat keadilan. 3. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 208 sebagai berikut. Yang bagi ayyakuna ilal furqati sabiruma wa alla yasudda dzalika min kulli wajhin lianna hasma asbabit tawassuli ilal furqati bil kulliyati yaqtadi wujuhan minad darari wal khalali minha anna minat tabai ma la yu'allifu ba'd at-tabai fa kullama ijtahada fil jam'i bainahuma. Artinya seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa budaya dan kerusakan, akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut. Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nomor pasal 16.000 nomor pasal 116 huruf P kompilasi hukum Islam serta sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret tahun 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih cekcok hukum berpisah dalam satu tempat kediaman bersama. Salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut dan adanya petitum angka 2, gugatan penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat kemudian dihubungkan dengan penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan tergugat yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud pasal 119 ayat 2 huruf C KHI, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan penggugat yang memohon agar membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dengan dihubungkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Maka petitum gugatan penggugat
tersebut telah sesuai sehingga dapat dikabulkan dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugroh tergugat Ihsanul Amal bin Ahmad terhadap penggugat Ahdiyatul Hidayah binti Salman. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami, Fatur Rahman Fahrozi sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifani dan Nur Latifah sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rifatul Husna sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Ketua Majelis Fatur Rahman, Hakim Anggota Ahmad Rifani, Hakim Anggota 2 Nur Latifah, panitera pengganti Rifatul Husna. Dengan telah diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim, maka terhadap penggugat maupun tergugat apabila keberatan dengan putusan, maka sejak dibacakan putusan hingga 14 hari dapat melakukan upaya hukum banding dan selanjutnya dapat memperoleh informasi di meja informasi pengadilan tentang persyaratan pengajuan banding tersebut. Pemeriksaan perkara nomor 388-PDT-3-2020 Pengadilan Agama Amuntai telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Demikian sidang pada hari ini. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, karena sidang sudah selesai, jadi kepada Ibu Ahdiyatul setelah ini bisa menyelesaikan pembayarannya di tempat administrasi. Baiklah, silahkan kepada penggugat dan tergugat untuk keluar. Kami persilahkan.